Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengajar mata kuliah akuntansi Bu Puspitasari. Yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan kelas 4C yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, wal ihsan. Kemudian salawat beriringan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman ke zaman, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, saya Fatur Rahman sebagai moderator akan membacakan susunan pemapar presentasi akuntansi kali ini. Kepada pemapar yang pertama, dipersilahkan. Akan menjelaskan anggaran operasional. Anggaran operasional itu adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Di dalam anggaran operasional juga ada suatu komponen, yaitu komponen utama anggaran itu. Anggaran utama dapat dibagi dalam anggaran operasional dan keuangan. Anggaran operasional itu mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah suatu performa atau perkiraan laporan laba rugi. Kalau anggaran keuangan itu merinci aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan secara umum. Keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran ditunjukkan dalam perkiraan atau performa neraca. Karena banyak aktivitas keuangan yang tidak dapat diketahui hingga anggaran operasionalnya diketahui. Anggaran operasional disiapkan lebih dahulu. Menyiapkan anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung sebagai berikut. 1. Anggaran penjualan. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran pembelian bahan baku langsung. 4. Anggaran tenaga kerja langsung. 5. Anggaran overhead. 6. Anggaran beban penjualan dan administrasi. 7. Anggaran persediaan akhir barang jadi. 8. Anggaran harga pokok penjualan. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Karena anggaran penjualan itu adalah dasar bagi semua anggaran operasional lainnya dan sebagian besar dari anggaran keuangan. Anggaran penjualan yang seakurat mungkin sangatlah penting. Langkah pertama dalam pembuatan anggaran penjualan adalah mengembangkan prediksi penjualan. Hal ini biasanya adalah tanggung jawab Departemen Pemasaran. Satu pendekatan untuk memprediksi penjualan adalah pendekatan dari bawah ke atas yang mengisyaratkan setiap tenaga penjual memberikan prediksi penjualan. Semua prediksi tersebut distrukturkan untuk membentuk suatu prediksi jumlah penjualan. Ada juga anggaran produksi. Anggaran produksi itu menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi itu dibutuhkan penjualan unit serta unit untuk persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi. Unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit tambah atau plus unit dalam persediaan akhir
kurang unit dalam persediaan awal. Ada juga anggaran pembelian bahan baku langsung. Setelah jadwal produksi diselesaikan, anggaran untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead dapat disiapkan. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlah bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Setelah perkiraan dihitung, pembelian dalam unit dapat dihitung sebagai berikut. Pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dengan persediaan akhir dikurang bahan baku langsung dalam persediaan awal. Jumlah bahan baku langsung dalam persediaan ditentukan oleh kebijakan perusahaan mengenai persediaan. Untuk laporan anggaran pembelian bahan baku langsung itu ada misalkan kaos polos, nah itu harus ada kita unit yang diproduksi, laporan sebelumnya, terus bahan baku langsung per unit, kebutuhan produksi, persediaan akhir yang diinginkan, jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal, bahan baku langsung yang dibeli, biaya per kaos polos, jumlah biaya pembelian kaos polos. Ada juga anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung itu menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Sama halnya dengan bahan baku langsung. Anggaran jam tenaga kerja langsung ditentukan oleh hubungan antara tenaga kerja dan output. Sebagai contoh, jika suatu batch 100 kaos berlogo membutuhkan 12 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja itu langsung per kaos berlogo adalah 0,12 jam. Dengan menggunakan tenaga kerja langsung per unit dan unit yang akan diproduksi berdasarkan anggaran produksi, anggaran tenaga kerja langsung dihitung seperti ditunjukkan pada laporan 4. Dan laporan 4 akan disampaikan rekan saya, Haji Jamuluddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada laporan kelima, yaitu anggaran overhead untuk tahun berakhir 31 Desember 2018. Yang pertama ada tenaga kerja langsung yang dianggarkan, yang tentunya sudah disampaikan pada laporan keempat. Yang kedua ada tarif overhead variable. Yang ketiga ada overhead variable yang dianggarkan. Yang keempat ada overhead tetap yang dianggarkan. Dan yang kelima ada jumlah overhead. Anggaran persediaan pada barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Untuk menyiapkan anggaran ini, biaya per unit untuk memproduksi tiap kaos berlogo harus dihitung dengan menggunakan informasi dari laporan ketiga, keempat, dan kelima. Biaya per unit kaos berlogo dan biaya persediaan akhir yang direncanakan ditunjukkan pada laporan ke-6. Untuk lebih jelasnya atau lebih jelas lagi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ya, di sini ada laporan ke-6, yaitu anggaran persediaan akhir barang jadi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Perhitungan biaya per unit dapat dilakukan dengan menggunakan bahan baku langsung,
tenaga kerja langsung. Dan overhead di sini dapat ditentukan menggunakan variabel dan juga tetap. Nah, jumlah biaya per unit. Overhead tetap yang dianggarkan pada laporan kelima. Per jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan laporan keempat. Jika dibulatkan, hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Dan juga takut ada penjelasan yang kurang sejelas-jelasnya dapat dilihat juga pada gambar di bawah ini. Anggaran harga pokok penjualan. Dengan anggapan persediaan awal barang jadi bernilai, laporan harga pokok penjualan yang dianggarkan dapat disiapkan dengan menggunakan laporan ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Laporan harga pokok penjualan atau laporan ketujuh adalah laporan terakhir yang diperlukan sebelum anggaran laporan laba rugi dapat disiapkan. Ya baik, laporan ketujuh. Anggaran harga pokok penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Bahan baku langsung yang digunakan atau terdapat pada laporan ketiga. Tenaga kerja langsung yang digunakan terdapat pada laporan keempat. Overhead terdapat pada laporan kelima. Harga pokok produksi yang dianggarkan, barang jadi awal, barang yang tersedia untuk dijual, dikurangi barang jadi akhir atau laporan keenam, harga pokok penjualan yang dianggarkan. Anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran berikutnya yang akan disampaikan yaitu anggaran beban penjualan dan administrasi. Menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi sama halnya dengan overhead. Beban penjualan dan administrasi dapat dibagi dalam komponen tetap dan variabel. Komponen-komponen seperti komisi penjualan, pengiriman, dan perlengkapan berubah sesuai dengan aktivitas penjualan. Anggaran beban penjualan dan administrasi diilustrasikan pada laporan ke-8. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Laporan 8. Anggaran beban penjualan dan administrasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Yang pertama ada penjualan per unit yang direncanakan yang telah disampaikan pada laporan ke-1. Yang kedua ada penjualan dan administrasi per unit variabel. Yang ketiga ada jumlah beban variabel. Yang keempat, ada pengeluaran tetap penjualan dan administrasi yang terdiri dari gaji, utilitas, iklan, penyusutan, asuransi. Dan yang kelima, ada jumlah beban tetap. Yang keenam, ada jumlah beban penjualan dan administrasi. Laporan laba rugi yang dianggarkan dengan selesainya laporan harga pokok penjualan yang dianggarkan dan anggaran beban penjualan dan administrasi tax rates memiliki semua anggaran operasional yang dibutuhkan untuk menyiapkan perkiraan laba bersih. Laporan laba rugi yang dianggarkan ini ditunjukkan pada laporan ke-9, ke-8 laporan yang sudah disampaikan dan laporan laba rugi operasional yang dianggarkan untuk menetapkan anggaran operasional berbagi tax rates. Untuk lebih jelasnya silakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Dan yang terakhir ada bukan yang terakhir, bakalan ada yang selanjutnya yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang satunya. Di sini ada laporan ke-9, yaitu laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Yang pertama itu ada penjualan, dikurangi harga pokok penjualan, margin kotor, dikurangi beban penjualan dan administrasi, laba operasional, dikurangi beban bunga, pendapatan sebelum pajak penghasilan, dan dikurangi pajak penghasilan laba bersih. Di sini ada menyiapkan anggaran keuangan. Anggaran yang tersisa dan anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasanya disisipkan adalah 1. Anggaran kas, 2. Anggaran raca, 3. Anggaran untuk pengeluaran modal. Anggaran induk juga berisi rencana untuk pembelian aktiva jangka panjang. Aktiva yang memiliki rentang waktu lebih dari 1 tahun periode operasional. Seberapa aktiva ini dapat dibeli pada tahun mendatang. Rencana-rencana untuk membeli hal lainnya dapat dirinci pada periode mendatang. Secara khusus, bagian anggaran induk ini disebut pula sebagai anggaran modal. Pengambilan keputusan atas pengeluaran untuk barang modal dibahas pada bab 13. Dengan demikian, hanya anggaran kas dan raca yang akan dijelaskan pada bab ini. Anggaran kas. Pengetahuan arus kas adalah penting dalam mengelola bisnis. Bisnis yang sukses dan produksi dan menjual suatu barang produk akhirnya sering gagal karena kesalahan dalam mengatur arus kas masuk dan arus kas keluar. Dengan mengetahui waktu kemungkinan terjadinya kekurangan dan kelebihan kas, manajer berencana meminjam uang tunai ketika diperlukan dan membayar kembali pinjaman selama periode kelebihan kas. Petugas bank bagian membayar kembali pinjaman selama periode kelebihan kas. Petugas bank bagian pinjaman menggunakan anggaran kas perusahaan untuk mendokumentasikan kebutuhan atas uang tunai dan kemampuan untuk membayar kembali. Karena arus kas adalah darah kehidupan bagi suatu organisasi, anggaran kas adalah salah satu anggaran paling penting dalam anggaran induk. Anggaran kas diilustrasikan pada tampilan 8-2. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemapar sebelumnya. Baik, langsung saja. Untuk garis kelebihan atau kekurangan kas membandingkan kas yang tersedia dengan kas yang dibutuhkan. Kas yang dibutuhkan adalah jumlah pengeluaran kas plus saldo minimum kas yang diminta kebijakan perusahaan. Saldo minimum kas hanyalah jumlah kas terkecil yang menurut perusahaan dapat diterima. Bayangkanlah rekening giro adalah rekening sendiri. Anda mungkin mencoba untuk membiarkan paling tidak sejumlah kas dalam rekening tersebut. Dengan saldo minimum Anda terhindar dari tagihan jasa atau Anda mungkin dapat melakukan pembelian tidak terencana. Sama dengan Anda, perusahaan juga membutuhkan saldo kas minimum. Jumlah saldo minimum satu perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya. Dalam hal ini, pinjaman jangka pendek akan dibutuhkan kas di lain pihak. Dengan kelebihan kas yang tersedia lebih hanya dari kas yang dibutuhkan perusahaan. Perusahaan mampu membayar kembali pinjaman dan mungkin membuat beberapa investasi sementara. Nah, untuk
mengilustrasikan anggaran kas, asumsi hal-hal berikut ini untuk teks hasrek. Poin A, saldo kas minimum $1.000 dibutuhkan untuk akhir tiap kuartal. Uang dapat dipinjamkan dan dibayarkan kembali dalam kelipatan $1.000. Tingkat suku bunga adalah 12% per tahun. Pembayaran bunga hanya dilakukan untuk jumlah pinjaman pokok yang harus dibayar kembali. Semua pinjaman dilakukan pada awal kuartal dan semua pembayaran kembali dilakukan pada akhir kuartal. Poin B, 1/4 dari jumlah penjualan berbentuk tunai, 90% dari penjualan kredit ditagih pada kuartal penjualan, dan sisanya hanya 10% ditagih pada kuartal berikutnya. Penjualan kuartal keempat pada tahun 2007 adalah $18.000. Poin C, pembelian bahan baku langsung dilakukan secara kredit. 80% pembelian dibayar pada kuartal pembelian. Sisanya yang 20% dibayar pada kuartal berikutnya. Pembelian pada kuartal keempat tahun 2007 adalah $50.000. Poin keempat, penyusutan yang dilakukan adalah $540 untuk overband dan $150 per kuartal untuk beban penjualan dan administrasi, dalam kurung melihat laporan halaman 5 dan halaman 8. Kemudian ada anggaran modal 2008 mengungkapkan rencana untuk pembelian tambahan peralatan cetak. Pengeluaran kas untuk peralatan yang sebesar $6.500 akan dilakukan dalam kuartal pertama. Perusahaan berencana membiayai pembelian peralatan dengan kas operasi dan menambahkan dengan pinjaman jangka pendek sebanyak diperlukan. Nah, poin A, ada pajak penghasilan perusahaan sekitar $2.550 dan akan dibayar pada akhir kuartal keempat. Poin B, saldo awal kas sama dengan $5.200. Poin C, semua jumlah dalam anggaran dibulatkan ke satuan dolar terdekat. Berdasarkan informasi ini, anggaran kas untuk teks hasrek ditunjukkan pada laporan 10. Semua angka dibulatkan ke satuan dolar terdekat. Banyak dari informasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan anggaran kas berasal dari anggaran. Nah, ada operasi bahkan laporan 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 berisi input penting. Namun laporan-laporan tersebut tidak memberikan semua informasi yang diperlukan. Pola penagihan untuk pendapatan dan pola pembayaran untuk bahan baku langsung harus diketahui sebelum arus kas untuk penjualan dengan pembelian secara kredit dan ditentukan. Tampilan 8-3 menunjukkan pola arus kas masuk dan keluar dari penjualan, tunai maupun kredit. Mari kita lihat penerimaan kas dari kuartal pertama tahun 2008. Penjualan tunai selama kuartal tersebut dianggarkan $2.500 dalam kurung 0,25 kali $1.000. Itu laporan pertama. Kemudian penagihan kredit untuk kuartal pertama berhubungan dengan penjualan kredit yang dilakukan selama kuartal tahun sebelumnya dan penjualan kredit yang dilakukan selama kuartal terakhir tahun sebelumnya dan kuartal pertama 2008. Kuartal 4 2007 penjualan kredit sebesar $13.500 atau dalam kurung 0,75 kali $18.000 dan $1.350 dari penjualan 0,10 kali $13.500 tetap harus ditagih pada kuartal pertama. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.